Saya pesankan sekali lagi, tahun depan tahun goncangan. Kalau kau mau bepergian kemana-mana, tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Sekali lagi saya pesankan, baik itu gunung yang mengeluarkan api yang membara, ada yang dari dasar bumi ini akan tergoncang. Tuhan berfirman, Dia berkata, hai anak-anakku, datang, menyembah Raja yang agung, memuji Raja yang mulia. Aku ingin berpesan, aku ingin mengatakan, menggenapi firman yang sudah engkau terima. Firman itu akan tergenapi di akhir-akhir zaman ini. Tuhan berfirman begini, anak-anakku, datanglah kepadaku. Jangan engkau lari daripadaku. Supaya engkau tahu, masa-masa kesukaran itu akan terjadi. Masa-masa kesudahan zaman itu akan terjadi. Ada yang saya mau bicarakan kepadamu, supaya engkau berjaga-jaga, supaya engkau terus menantikan kedatangan Tuhan. Firman Allah mengatakan, Roh Kudus mengatakan begini, tahun depan akan ada sesuatu terjadi. Seperti yang ku bilang 2 minggu yang lalu, yang saya berkata bahwa tahun depan, tahun masa-masa di mana anak-anak Tuhan, tahun goncangan, anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh mengalami goncangan. Tetapi kalau engkau setia di dalam Tuhan, engkau akan lolos ujian itu. Karena apa? Tuhan lagi murnikan anak-anak Tuhan lewat suatu kejadian, lewat suatu apa yang Tuhan nyatakan. Karena tahun depan tahun masa kesulitan, kesusahan. Karena apa? Di dalam kotamu, di dalam di mana engkau ada saat ini, tahun depan akan ada sesuatu gejolak, gejolak alam yang sangat luar biasa. Baik itu gunung yang mengeluarkan api yang membara, ada yang dari dasar bumi ini akan tergoncang. Tahun depan akan ada goncangan dari dasar laut. Dari dasar laut akan ada goncangan. Dari dasar laut ada goncangan. Ini pesanku. Jangan engkau pergi kemana-mana. Tetaplah di dalam Tuhan. Berdoalah senantiasa. Jikalau kau pergi kemana-mana, tanyalah Tuhanmu. Kalau kau kehendak Tuhan, aku akan pergi ke kota anu. Kalau Tuhan berkehendak, aku akan pergi ke kota anu, ke kota sana. Tanya Tuhan, supaya engkau tidak terjebak oleh goncangan itu sendiri. Kotamu akan banjir. Kotamu akan banjir. Dan bahkan juga yang paling mengerikan adalah ada api yang membara, yang keluar meluap-luap. Kejadian sekarang itu adalah awal tahun yang lalu yang saya bicarakan. Benar nggak? Tahun yang lalu Januari saya sudah katakan bahwa tahun ini, tahun 2021 akan ada gunung meletus. Inilah makanya menunggu 1 hari, kedua 2 hari, 3 hari, 4 hari, janji yang sudah saya katakan itu akan terjadi.
Jangan engkau katakan seperti tidak kau mempunyai iman. Kapan itu terjadi? Kalau dari Tuhan, dari Roh Kudus, dari Allah yang hidup, itu akan terjadi. Dan tidak akan Allah berfirman kalau tidak terbukti. Allah pasti berfirman, dan Allah akan pasti mengatakan terjadi apa yang difirmankannya itu. Maka firman itu adalah Roh Allah sendiri. Jadi tahun depan akan ada goncangan. Goncangan yang sangat luar biasa. Dari dasar bumi ini, dari dasar laut akan ada goncangan yang luar biasa. Banyak orang yang menjerit, banyak orang menangis dan meratap. Baru ada orang nanti yang mengatakan ini hukuman Tuhan. Ini adalah alam. Ini adalah begini-begini, semua akan memprediksi semua itu. Tapi Tuhan mau katakan, bukan kehendakmu, bukan prediksimu. Dunia ini ada di tangan Raja yang Maha Besar. Dunia ini ada di tangan Raja Maha Kudus, Maha Dahsyat. Engkau tidak bisa menyangkal atau mengatakan, ini alam. Tidak. Tuhan berbicara lewat apa yang akan terjadi, yang Tuhan buat. Lihat aja nanti, benar atau tidak. Engkau akan melihat, oh iya, Roh Kudus yang mengatakan itu terjadi, bahwa ada goncangan air dari dasar bumi, dari dasar laut. Ada goncangan. Kalau kau pergi, bertanyalah kepada Tuhan. Kalau kau mau kemana, bertanyalah kepada Tuhan. Melalui gempa itulah, dari bawah air keluar, meluap. Ada goncangan. Bumi Indonesia begitu mengalami goncangan. Dan banyak orang yang meminta pertolongan Tuhan. Banyak orang mengangkat tangannya minta pertolongan daripada Tuhan. Maka anak-anak Tuhan, jadilah engkau menjadi penolong bagi mereka. Dikala engkau mempunyai, beri hartamu untuk mereka. Jangan engkau pelit. Tahun depan, saya katakan hari ini supaya engkau tahu tahun depan. Goncangan yang sangat dahsyat. Banjir melanda Indonesia. Belum lagi goncangan gempa Gunung Merapi. Ingat baik-baik, luar biasa. Tapi kalau kau bernaung dalam nama Tuhan, bernaung dalam perlindungan Allah yang Maha Kudus, engkau aman. Maka tahun depan saya ingatkan kepada umat-umat Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman ini, siapapun yang mendengarkan nubuatan ini, dengarkan supaya engkau terluput dari apa yang saya katakan tadi. Dengarkan baik-baik. Jangan engkau tenggelam dalam kesenanganmu. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Anak-anakku, hamba-hamba Tuhan, bersatulah. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tahun 2020, di bulan Januari saya sudah katakan sebelum terjadi COVID, sebelum terjadi penyakit ini, saya sudah katakan, saya sudah peringatkan dan saya katakan akan ada nanti penyakit yang sangat luar biasa. Gereja akan tutup. Saya sudah katakan itu. Terjadi kan? Tahun ini saya katakan untuk tahun depan. Ini bukan dari versi dunia, tapi Allah Roh Kudus yang berbicara. Bapak di surga yang berbicara. Bapak yang baik yang berbicara melalui hambaku ini. Saya kasih pesan. Tahun depan, tahun goncangan. Jangan lari daripada alam sendiri. Dari Tuhan. Ini pesan yang penting. Yang harus kau ingat. Berjaga-jagalah senantiasa. Berdoalah. Jangan pernah engkau jemu-jemu berdoa.
supaya engkau diluputkan dari semua itu. Dan engkau bisa menghadapi masalah itu dengan kekuatan daripada Allah. Jangan engkau mengatakan, hai engkau yang mendengar nanti firman ini ya, perkataan ini, jangan katakan, dulu juga begitu, nggak benar itu. Hai engkau yang diberikan Tuhan untuk mendengar, dengarkan baik-baik. Ini pesan dari surga. Tahun depan, tahun goncangan. Banyak orang berseru-seru dalam nama Tuhan Yesus minta pertolongan. Tapi mereka hanya suam-suamku. Oleh karena itu, tahun depan itu, saya sudah pesankan kepadamu, saya sudah katakan kepadamu, saya sudah pesankan pesan ini dari surga untuk hari ini dan untuk besok dan lusa, supaya engkau berjaga-jaga, berdoa. Ini adalah pesan yang kedua tahun ini untuk tahun depan yang saya katakan. Kalau kau mau selamat, tetaplah engkau dalam naungan kasih Tuhan. Tetaplah engkau dalam kasih Tuhan. Tetaplah engkau dalam perlindungan Tuhan, yang dimana engkau merasa nyaman di sana, merasa engkau terlindungi di sana, dimana Bapakmu di surga menjadi kekuatan. Baca firman Tuhan. Kau perkatakan tuh, dalam naungan Allah yang maha tinggi, dalam kasih Tuhan Allah yang maha tinggi, aku nyaman. Aku adalah Bapa, akulah yang mempunyai Bapa yang luar biasa. Aku mempunyai Tuhan yang dahsyat. Aku mempunyai Roh Kudus yang luar biasa, yang menaungi aku, yang melindungi aku. Biarkan aku berada dalam kepak sayapnya. Oleh karena itu, anak-anakku, didengarkan baik-baik dan selalulah dalam kasihku, kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terpujilah engkau Tuhan Allah yang hidup. Karena kasih-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Jikalau kami di luar Tuhan, apalah jadinya hidup kami? Kepanahanlah yang kami dapat. Dunia ini tidak akan memberi kenyamanan bagi kehidupan kami. Tapi kalau kami bernaung, bersandar kepada kekuatan Allah, kami pun akan diluputkan dari mara bahaya. Sebab tangan Tuhan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan. Berkati seluruh hamba Tuhan. Berkati seluruh umat-umat Tuhan yang sudah Engkau tebus lewat kematian-Mu di kayu salib. Dalam perjalanan hidup umat-umat-Mu, perjalanan hidup keluarga kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu, baik bangsa dan negara kami dan umat-umat Tuhan, supaya dalam perlindungan-Mu lah kami semua. Hidup kami tergantung kepada Tuhan, karena kami adalah milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Bahkan Engkau dandani kami, supaya kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Sungguh memang kalau kami melihat Tuhan dalam keadaan dunia ini, Tuhan, sungguhlah kami tidak tenang. Tetapi karena Engkau ada Tuhan yang memberi ketenangan bagi kami, dan iman kami tidak bisa digoncangkan oleh keadaan apapun, kami percaya Tuhan meluputkan kami. Iman kami seperti yang Kau katakan di Ulangan 28 itu, Tuhan, yang mengatakan kami akan naik dan tidak pernah turun. Dalam masa-masa kesulitan itu, umat-umat-Mu, bahkan negara kami, bangsa kami ini, buatlah seluruh iman
umat-umat-Mu naik Tuhan. Dewasakan kami semua umat-umat-Mu. Dewasakan kami semua hamba-hamba-Mu. Supaya kami memandang kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Supaya hamba-hamba-Mu semua ada di dalam koridor Allah. Di dalam kebenaran Allah. Umat-umat-Mu tidak lari dari atau tidak keluar dari kandang domba itu. Kami ini adalah domba-Mu. Kau adalah gembala kami, Bapa. Kau gembala yang agung bagi kami. Kau gembala yang luar biasa, yang menyediakan bagi kami, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, keluarga kami, bahkan juga negara kami, Tuhan. Selamatkan negara kami dari COVID-19, supaya terjadi kesembuhan, supaya terjadi pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, keamanan negara kami ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Kami bersyukur supaya bangsa kami ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan wakilnya, mereka memimpin dengan hati yang bijaksana. Dan seluruh aparat-aparat keamanan, eksekutif, judikatif, semua bersatu di dalam kasih Tuhan untuk kami mendukung Tuhan, pemimpin kami melaksanakan tugas dengan benar. Dan kami pun, rakyat Indonesia, boleh mengalami pertumbuhan iman, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan ada bagi bangsa Indonesia, bagi negara kami. Pulau-pulau, kota-kota diberkati, dan sumber kekayaan yang Tuhan taruh di muka bumi ini, Tuhan, menjadi suatu bukti bahwa Tuhan hadir di bangsa kami, ada di bangsa kami. Satukan umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di dalam satu Kristus Yesus, supaya kami tidak mementingkan golongan, mementingkan gereja, tetapi kami satu di dalam Kristus Yesus. Supaya kemuliaan Bapa menaungi seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di kolong langit itu. Supaya kami menyerukan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus yang ajaib, yang menyelamatkan umat-umat. Saya pesankan sekali lagi, tahun depan tahun goncangan. Kalau kau mau bepergian kemana-mana, tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Sekali lagi saya pesankan, inilah firman-Ku, inilah yang kupesankan kepadamu, supaya tahun depan engkau berjaga-jaga, tetap berdoa senantiasa, dan jangan lari dari jalurnya Tuhan. Seluruh keluarga, berkeluarga, mulailah bersekutu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mulailah sungguh-sungguh mencari Tuhan, baik engkau di dalam keluargamu, baik di dalam persekutuan-persekutuan, baik pun di dalam gereja. Semakin sungguh-sungguh, karena Tuhan akan segera datang, dan Tuhan akan menyambut mempelai-mempelainya dalam kemuliaan. Diberkatilah engkau yang mendengarkan pesan ini. Diberkatilah engkau yang mendengarkan untuk engkau melaksanakan pesan-pesan ini. Karena pesan ini bukan dari hambaku, tetapi pesan ini adalah dari Tuhan Allah Roh Kudus yang berbicara kepadanya. Ini pesan. Diberkatilah yang mendengarkan, dan diberkati juga yang dipakai.